Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahdini Saleha, NIM 312310103, kelas B pagi, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, akan menjelaskan mengenai proses terjadinya bunyi atau fonem dalam bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas praktikum fonologi LKM 3. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Pendahuluan. Dalam bahasa Indonesia, bunyi atau fonem adalah unit terkecil dari bunyi yang dapat membedakan arti kata. Proses terjadinya bunyi ini melibatkan berbagai alat ucap manusia yang bekerja sama untuk menghasilkan bunyi vokal dan konsonan. Mari kita telaah bagaimana setiap bunyi dihasilkan. Yang pertama, ada alat ucap manusia. Alat ucap manusia terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sama untuk menghasilkan bunyi. Di antaranya yaitu ada paru-paru untuk menghasilkan aliran udara, kemudian laring atau pita suara mengubah aliran udara menjadi suara, rongga mulut mengubah suara menjadi bunyi yang berbeda melalui artikulasi, kemudian lidah, gigi, bibir, dan langit-langit mulut untuk membantu dalam pembentukan bunyi yang lebih spesifik. Selanjutnya, yaitu proses terjadinya bunyi vokal. Bunyi vokal dihasilkan ketika udara yang keluar dari paru-paru melewati laring dan rongga mulut tanpa hambatan yang signifikan. Posisi lidah dan bibir sangat menentukan jenis vokal yang dihasilkan. Vokal dalam bahasa Indonesia itu sendiri adalah bahasa Indonesia memiliki 5 vokal utama, yaitu A, I, U, E, dan O. Berikut cara masing-masing vokal dihasilkan. Yang pertama, A. Udara mengalir bebas melalui rongga mulut dengan lidah berada di posisi tengah dan mulut terbuka lebar. Kedua, I. Lidah terangkat ke depan mendekati langit-langit keras dan bibir sedikit ditarik ke samping. U. Lidah ditarik ke belakang dan mendekati langit-langit lunak dengan bibir membulat. Kemudian E. Lidah berada di posisi tengah, lebih tinggi dari posisi A, dan mulut setengah terbuka. O. Lidah sedikit ditarik ke belakang dan mendekati langit-langit lunak dengan bibir membulat seperti pada U, tetapi tidak terlalu rapat. Mari kita lanjut ke proses terjadinya bunyi konsonan. Bunyi konsonan dihasilkan ketika aliran udara dari paru-paru mengalami hambatan di salah satu bagian rongga mulut atau rongga hidung. Berikut ini adalah beberapa jenis konsonan dalam bahasa Indonesia dan cara penghasilannya. Yaitu, pertama ada P. Udara dihentikan sebentar oleh bibir yang tertutup rapat, kemudian dilepaskan secara tiba-tiba. T. Udara dihentikan di belakang gigi atas oleh ujung lidah, kemudian dilepaskan. K. Udara dihentikan di belakang oleh pangkal lidah yang menempel pada langit-langit lunak, kemudian dilepaskan. B. Mirip dengan P, tetapi dengan getaran pita suara. D. Mirip dengan T, tetapi dengan getaran pita suara. Mirip dengan K, tetapi dengan getaran pita suara. M. Udara diarahkan melalui hidung dengan bibir tertutup. N. Udara diarahkan melalui hidung dengan ujung lidah menyentuh belakang gigi atas. Dan terakhir, udara diarahkan melalui hidung dengan pangkal lidah menyentuh langit-langit lunak, seperti dalam kata bang. Contoh dan kata penjelasannya, mari kita lihat beberapa contoh kata dalam bahasa Indonesia untuk melihat bagaimana bunyi vokal dan konsonan bekerja sama dalam pembentukan kata. Di sini ada kata mata, ada 4 huruf yaitu M, A, T, dan A. Untuk M, udara diarahkan melalui hidung dengan bibir tertutup. A. Udara mengalir bebas melalui rongga mulut dengan lidah di posisi tengah,
Kemudian T, udara dihentikan di belakang gigi atas oleh ujung lidah, kemudian dilepaskan. Terakhir, A, udara mengalir bebas melalui rongga mulut dengan lidah di posisi tengah. Kemudian di contoh kedua ada kata guru sama dengan mata, yaitu ada 4 huruf, yaitu G, U, R, dan U. G, udara dihentikan di belakang oleh pangkal lidah yang menempel pada langit-langit lunak, kemudian dilepaskan dengan getaran pita suara. U, lidah ditarik ke belakang dan mendekati langit-langit lunak dengan bibir membulat. R, udara mengalir melalui rongga mulut dengan lidah bergetar. Sementara U, lidah ditarik ke belakang dan mendekati langit-langit lunak dengan bibir membulat. Memahami